Hamil? Hah? Selamat! Cewek apa cowok? Udah berapa bulan? Harusnya sih gitu ya. Tapi kok bisa? Bapaknya siapa? Lanjut atau mainnya nggak pinter sih? Di balik garis merah, mungkin bukan kehamilannya yang menyakitkan, tapi penghakiman dari society yang dalam tanda kutip menimbulkan ketakutan bagi seseorang yang pernah mengalaminya. Ada data yang menarik yang dicatat oleh BKKBN. BKKBN ini mencatat bahwa angka pernikahan dini itu menurun dari 40 per 1000 menjadi 26 per 1000. Tapi kita nggak bisa mengesampingkan data lain terkait dengan angka seks bebas ini meningkat. Kenapa bisa begitu? Ini jadi hal yang menarik ya. Kehamilan anak dan remaja meningkat sepanjang 5 tahun terakhir. Peningkatannya sekitar 50.000 per kasus. Wow. Dan akhir-akhir ini, sosial media sedang ramai terhadap pengakuan selebritis yang katanya sudah hamil tapi belum nikah. Wow, der. Apa sih yang bisa kita lakuin ketika itu terjadi pada kita atau itu terjadi pada orang terdekat kita? Bagi sebagian orang, 2 garis merah itu menjadi kabar yang bahagia. Tapi bagi sebagian yang lain, itu menjadi awal dari rasa takut yang mendalam. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Tanpa kita sadari, masyarakat kita ini masih sangat kental dengan nilai budaya, agama, moral, yang itu menjadikan seseorang menjadi takut untuk melakukan sesuatu hal yang dianggap salah oleh sosial. Kenapa itu bisa terjadi? Psikologi menyebutnya attachment. Attachment adalah ikatan emosional sejak awal kehidupan antara anak dan figur pengasuhnya, yaitu ibu, ayah, atau caregivernya. Seseorang yang mempunyai ikatan secara aman atau secure attachment cenderung menjadikan anak ini menjadi lebih percaya diri, kemudian mampu menjalin hubungan yang aman secara sosial ataupun hubungan secara romantis dengan pasangan. Atau sebaliknya, anak yang mengalami insecure attachment atau ikatan yang kurang aman, adanya pengabaian, keterasingan, anak akan tumbuh menjadi anak yang sulit percaya pada orang, haus validasi, mudah curiga, bahkan menyamakan antara cinta dan seksual. Beberapa studi tentang psikologi mengatakan bahwa perempuan yang mengalami kejadian ini lebih rentan terkena depresi, kemudian menyakiti diri sendiri, dan juga krisis identitas. Dan mirisnya lagi, itu bukan soal kehamilannya, tapi lebih kepada penghakiman sosial yang membungkam harapan seseorang untuk melanjutkan hidupnya. Nah, di kasus yang lagi rame belakangan ini terkait dengan selebriti yang tiba-tiba muncul di media sosial mengatakan bahwa dirinya hamil, kita memang gak harus setuju sih sama perbuatannya. Tapi kita juga jangan lupa, kita tidak boleh kehilangan empati terhadap seseorang yang mengalami hal tersebut. Karena hamil di luar nikah itu bukan akhir dari sebuah dunia. Tapi tanpa adanya dukungan bisa jadi akhir dari sebuah harapan seseorang, terutama bagi ibunya yang sedang mengandung dan juga bagi anaknya yang nantinya akan lahir. Saat itu terjadi pada orang terdekat kita atau itu terjadi pada kita, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, bantu mereka untuk pulih. Bantu mereka untuk recovery, bantu mereka untuk memutus rantai luka dan mewariskan cinta kepada anak yang nantinya akan dilahirkan. Agar anak yang lahir ini tidak mewarisi luka yang sama seperti orang tuanya. Jadi saat kita menghentikan penghakiman dan memilih untuk mendampingi, itu berarti kita sedang memutus rantai trauma dan juga menyelamatkan 2 jiwa. Satu hal yang penting teman-teman, bahwa setiap manusia itu layak diselamatkan, bukan ditenggelamkan.